Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kriteria investasi lainnya. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Valentina Mandasari, yang kedua ada Indriati Yulistiani, yang ketiga ada Hafrisyah Sumarianti, yang keempat ada Lili Ancerwati, yang kelima ada Syarifatul Jannah Rahab, dan yang keenam ada Syarifah Anjeli. Langsung saja ke materinya, yaitu ada yang pertama pengertian investasi. Investasi secara etimologi adalah investasi yang berasal dari kata invest yang artinya menanam uang atau modal. Dengan kata lain, pengertian dari investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi. Kemudian, pengertian investasi menurut ilmu ekonomi adalah pengeluaran penanam modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sedangkan pengertian investasi menurut ahli ekonomi Indonesia, yaitu Salim HS dan Budi Sutrisno, adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada menurut Halim. Menurut Halim, investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang A ada investasi pada finansial aset, di mana investasi ini dapat dibedakan lagi menjadi dua. Pertama ada investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar uang. Kedua ada investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar modal. Yang B ada investasi pada real asset, di mana investasi ini diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lain. Kemudian yang kedua ada menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan. Investasi ini dibagi menjadi 4. Yang A ada investasi lancar, di mana investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Yang B ada investasi jangka panjang, di mana investasi jangka panjang ini adalah investasi selain investasi lancar. Yang C ada investasi properti. Investasi properti ini adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang berinvestasi. Kemudian yang D ada investasi dagang. Investasi ini adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. Kemudian yang ketiga ada menurut Jones. Menurut Jones, investasi dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang A ada investasi langsung atau direct investing, di mana investor membeli dan menjual bagian dari investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi. Kemudian yang B ada investasi tidak langsung, di mana investor membeli dan menjual bagian dari investasinya melalui perusahaan investasi atau reksadana dalam bentuk portofolio sekuritas. Kemudian yang keempat ada menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, investasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Yang kedua adalah
investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Yang ketiga adalah investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Kemudian yang keempat adalah investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Ya. Selanjutnya ada kriteria investasi. Kriteria investasi digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Untuk mengetahui kriteria tersebut, digunakan analisis finansial. Dalam mengukur atau menilai investasi, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu yang pertama ada Net Present Value atau NPV. Yang kedua ada Internal Rate of Return atau IRR. Yang ketiga ada Payback Period atau PP dan Discounted Payback Period atau DPP. Yang keempat ada Profitability Index atau PI. Dan yang kelima ada Accounting Rate of Return atau ARR. Dari kelima kriteria ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Net Present Value. NPV adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi, merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. NPV adalah selisih jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Dalam metode ini, yang pertama itu dihitung nilai sekarangnya atau present value dari keseluruhan profits yang diharapkan atas diskon rate tertentu. Kemudian, jumlah present value dari keseluruhan selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya. Selisih antara present value dari keseluruhan dengan present value dari pengeluaran modal dinamakan nilai nito sekarang. Rumus NPV atau Net Present Value. Sigma NT sama dengan 1 CFT per 1 ditambah K pangkat T dikurang I0. Keterangan CFT itu aliran kas per tahun pada periode T. I0 itu investasi awal pada tahun 0. K itu suku bunga atau diskon rate. Contoh soal. Suku bunga diasumsikan tiap tahunnya sebesar 12% dan arus kas masuk itu 5.700.000 serta nilai investasi awalnya itu 18 juta. Yang ditanya itu nilai NPV. NPV sama dengan sigma N T sama dengan 1 CFT per 1 ditambah K pangkat T dikurang I0. NPV sama dengan 5.700.000 per 1 tambah 0,12 pangkat 1 ditambah 5.700.000 per 1 tambah 0,12 pangkat 2 ditambah 5.700.000 per 1 tambah 0,12 pangkat 3 ditambah 5.700.000 per 1 tambah 0,12 pangkat 4 ditambah 5.700.000 per 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurang 18 juta. Maka 20.547.110,49 rupiah dikurang 18 juta sama dengan 2.547.110,49 rupiah. Jadi hasil NPV-nya itu adalah 2.547.110,49 rupiah. Baiklah, saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. IRR adalah diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk dan investasi suatu usaha. Dengan kata lain, IRR adalah diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0,
Jika biaya modal suatu usaha lebih besar dari IRR, maka NPV menjadi negatif sehingga usaha tersebut tidak layak untuk diambil. Jadi semakin tinggi IRR dibandingkan dengan biaya modalnya, semakin baik usaha tersebut untuk dipilih. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil daripada biaya modalnya, proyek tersebut tidak akan diambil. Jadi biaya modal maksimum yang dapat ditanggung suatu usaha adalah sebesar IRR. Rumus IRR sama dengan A/10. Contohnya, hitunglah IRR dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersih 5 juta secara terus-menerus jika investasi awal yang diperlakukan 400 juta. Penyelesaian IRR sama dengan A/10. A-nya itu 5 juta, 10-nya itu 400 juta. Maka 5 juta dibagi 400 juta sama dengan 1,25% per bulan atau 15% BA. Adapun cara menghitung IRR secara manual adalah sebagai berikut. 1. Ambil discount rate atau R1 yang memberikan NFV positif atau NPV1 dan ambil discount rate lainnya R2 yang lebih besar daripada R1 sehingga menghasilkan NPV negatif atau NPV2. Yang kedua, gunakan metode linear interpolation untuk menghitung IRR sebagai berikut. Rumusnya yaitu IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali dengan I2 dikurang I1, yang mana IRR adalah internal rate of return, yang I2 tingkatan diskonto yang akan menghasilkan NPV positif. I2 tingkatan diskon yang akan menghasilkan NPV negatif. NPV1 net present value yang bernilai positif dan NPV2 yang bernilai negatif. Baiklah, metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang payback period dan discounted payback period. Yang pertama, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Metode payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto atau net cash flow. Cara untuk mengambil keputusan dengan metode ini ialah dengan membandingkan payback period investasi yang diusulkan dengan nomor ekonomis aktiva. Apabila payback period lebih pendek dari umur ekonomisnya, maka rencana investasi dapat diterima atau sebaliknya. Rumus untuk mencari payback period yaitu nilai investasi per kas masuk bersih dikali 1 tahun. Contohnya, diberikan suatu proyek investasi bernilai 15 juta rupiah, proses tiap tahunnya adalah sama, yaitu sebesar 4 juta, maka tentukanlah periode pengembalian investasi tersebut. Maka untuk penyelesaiannya, diketahui nilai investasi awal sebesar 15 juta rupiah, dibagi kas masuk bersih sebesar 4 juta rupiah dikali 1 tahun, maka sama dengan hasilnya 3,75 tahun. Ini berarti bahwa proyek investasi sistem informasi akan tertutup dalam waktu 3 tahun 9 bulan. Selanjutnya, discounted payback period. Discounted payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk membayar kembali investasi yang telah dilakukan melalui arus kas masuk masa depan yang telah didiscounted. Discounted payback period adalah salah satu rumus payback period yang berfungsi untuk menghitungkan nilai waktu dari uang, atau biasa disebut dengan metode yang mempertimbangkan time value of money. Metode perhitungan discounted payback period ini dilakukan dengan cara menambahkan present value aliran kas masuk setiap tahunnya hingga tercapai jumlah yang sama dengan investasi awal. Contohnya, sebuah proyek mempunyai payoff sebagai berikut.
Jika investor menetapkan batas periode discounted payback-nya adalah 4 tahun dan tingkat diskonto yang dipergunakan adalah 10%, tentukan apakah proyek ini akan diterima atau ditolak. Maka untuk penyelesaiannya, dari tabel kita dapat melihat faktor diskonto, present value arus kas, dan present value kumulatif. Jadi, periode discounted adalah antara 3 sampai 4 tahun, tepatnya discounted payback period sama dengan 3 tahun ditambah present value kumulatif tahun ketiga dibagi present value kumulatif tahun keempat dikurang present value kumulatif tahun ketiga. Maka hasilnya sama dengan 3,8 tahun. Karena 3,8 tahun lebih kecil dari 4 tahun, maka proyek diterima. Profitability Index dilambangkan dengan PI, di mana Profitability Index menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi dengan nilai tunai investasi. Kemudian menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan investasi yang sekarang. Rumusnya I sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Kelayakan investasi menurut standar analisa ini yaitu jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan, bisa disebut dengan layak. Kemudian jika PI lebih kecil dari 1, maka investasi tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak layak. Kemudian contohnya, sebuah proyek investasi membuka kafe baru membutuhkan investasi awal sebesar Rp400.000 dan mampu menghasilkan arus kas bersih sebesar Rp500.000 per bulan. Berapakah indeks profitabilitasnya? Sesuai dengan rumusnya, P sama dengan nilai aliran kas masuk yaitu Rp500.000 dibagi dengan nilai investasi Rp400.000. Maka hasil dari P 1,25. Sesuai dengan ketentuan, jika Pi lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Sesuai dengan ketentuan di atas, 1,25 berarti lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak. Kriteria investasi yang terakhir yaitu accounting rate of return, artinya menghitung rata-rata laba bersih atau earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Metode accounting rate of return ini mengukur proyektabilitas suatu investasi dari segi akuntansi konvensional. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Caranya dengan membagi earning after tax dengan initial investment, baik total investment maupun average investment. Rumusnya adalah rata-rata laba setelah pajak per rata-rata investasi dikalikan dengan 100%. Nah, masuk ke contohnya. Proyek butuh dana Rp280 juta, umur 3 tahun, nilai sisa Rp40 juta, laba setelah pajak 3 tahun berturut-turut. Tahun ke-1 Rp40 juta, tahun kedua Rp50 juta, dan tahun ketiga
30 juta rupiah. Cara penyelesaiannya adalah 40 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah dibagi 3 per 280 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah dibagi 2 dikalikan 100%. Maka 40 juta rupiah per 160 juta rupiah dengan 0,25 kita desimalkan menjadi 25%. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin segini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.